Oke, saya melihat dari matchsolar.com ada customer yang menanyakan soal begini tentang program linear. Ini tentang program linear. Ini tentunya saya ingat soal ini dari soal UMPTN tahun 90. Gitu. Oke, jadi seorang pemilik toko ingin mengisi tokonya dengan sepatu laki-laki paling sedikit 100 pasang. Jadi saya bilang di sini paling sedikit 100 pasang buat sepatu pasang laki-laki. Berarti saya inisialkan di sini L buat laki-laki. Paling sedikit 100 pasang berarti dia harus lebih besar sama dengan 100. Lebih besar sama dengan 100. Gitu. Dan sepatu perempuan paling sedikit 150 pasang. Saya garis bawah di sini. Berarti saya bisa inisialkan perempuan itu P. Berarti P lebih besar sama dengan 150. Toko tersebut dapat memuat 400 pasang sepatu. Berarti gabungan sepatu laki-laki dan sepatu perempuan kalau kita tambahkan ya, mungkin lebih dari 100, mungkin lebih dari 150, saya nggak tahu. Berarti kita nggak tahu, berarti bisa digambarkan gabungan dari L tambah P itu harus lebih kecil sama dengan 400. Karena paling maksimum 400 buat memuat sepatu pasang laki-laki dan sepatu pasang perempuan. Nah, bilang di sini, nah ada lagi nih, jika banyaknya sepatu laki-laki tidak boleh melebihi 150 pasang. Sepatu pasang laki-laki tidak boleh melebihi 150 pasang. Nah, berarti dua kondisi buat laki-laki nih. Ada laki-laki yang, maksudnya jadi laki-laki harus lebih kecil sama dengan 150. Nah, oke. Nah, sekarang kita kembali ke pertanyaan. Gitu. Keuntungan terbesar diperoleh toko tersebut, berarti kita masalah uang nih, bukan berapa banyak pasang sepatu. Di sini bilang keuntungan setiap pasang sepatu laki-laki adalah 1000. Nih di sini 1000. Berarti di sini saya bilang terus dan setiap pasang sepatu perempuan 500. Nah, ini kan digabung. Berarti saya bisa bilang itu 1000 L tambah 500 L dan 900 P. Nah, ini pertanyaannya. Berarti kita harus berarti ini pertanyaannya. Nah, nanti berarti kita harus gambar nih. Kita harus gambar. Nah, kita harus gambar sumbu koordinat X, Y. Berarti saya gambarkan dulu. Misalkan koordinat. Nah, ini koordinat Y, ini koordinat X. Ini garis Y, garis X. Nah, berarti di sini, nah kan dibilang itu L lebih besar sama dengan 100. Jadi saya bisa gambarkan secara kasar nih. Misalkan nih 100, ini 200, ini 300, ini 400, ini 500. Ya, ini juga demikian. Ini 100, 200, 300, 400, terus ini 500. Oke, berarti kalau L lebih besar sama dengan 100 di sini, saya bisa gambarkan itu L lebih besar dari 100, berarti begini dia. Nah, sekitar seperti ini. Ya. Nah, kan dia lebih besar dari 100 ya. Oh ya, sebelumnya ini maksudnya buat grafik buat sumbu X ini saya anggap ini L. Buat si grafik Y itu saya anggap P ya. Boleh kebalik boleh, tapi saya sarankan ya ini L nih P lah gitu. Oke. Jadi kan L lebih besar dari 100, dia menuju ke kanan dong. Ya. Oke, menuju ke kanan dia. Terus yang kedua di sini P lebih besar sama dengan 150. Berarti 150 ini kan 100. Berarti di sini tuh sekitar 150. Berarti 150
saya tarik garis lebih besar. Lebih besar buat P saya anggap pakai pink deh. Gitu. Nah, ini jadi saya gambarin. Nah, dia sekitar segini dia. Nah, ini Nah, ini harus lebih besar dari 150. Jadi ini maksudnya 150 buat si cowok itu, buat laki-laki itu lebih besar dari 100. Ini 100. Nah, tapi ada dua kondisi buat cowok, buat si laki-laki. Ada lagi L lebih kecil sama dengan 150. Berarti kita harus gambarkan dua garis buat si laki-laki, sepatu pasang laki-laki. Berarti 150 lebih nah sekitar sini dia. Berarti saya gambar garis, nah sekitar di sini dong. Gitu. Ini tentunya dia lebih kecil, ya, lebih kecil sama dengan 150. Nah, dia gambarnya ke sini. Nah, akhirnya kita gambar L tambah P lebih kecil sama dengan 400. Gimana caranya? Nah, ini kita tarik. Ada 400 sama 400. Buat, kalau kita udah tahu program linear, cara gambarnya sama garis lurus. Oke, secara gampang, misalkan saya tarik garis nih, 400. Berarti ini 100, 200, 300, 400. Nah, ini 400. 1, 2, 3, 4 nih 400. Nah, berarti saya tarik garis dari sini ke sini. Nah, gitu. Nah, oke. Nah, karena di sini lebih kecil sama dengan 400, berarti 0,0 termasuk dong. Kan bener kan? Kalau 0 tambah 0, bener kan? Lebih kecil dari 400. Berarti pusat di sini akan termasuk. Makanya grafiknya menuju ke 0,0. Oke, berarti kalau kita gambarkan di sini, nah, kalau kita gambarkan ini, nah berarti letak arsirannya di sini dia. Letak arsirannya sekitar di sini, penggabungan semua arsiran. Nah, berarti kita harus ada titik potong di sini, titik potong di sini, titik potong sini, titik potong sini. Saya bisa inisialkan di sini buat titik potong 1, titik potong 2, titik potong 3, titik potong 4. Tentunya titik potong 1 ini saya bilang L1, P1. Ya, terus titik potong 2 di sini saya bilang L2, P2. Dan titik potong 3 saya bilang L3, P3. Dan 4 itu bisa L4, P4. Oke, jadi, nah pertanyaannya, 1000L tambah 500P yang terbesar. Berarti dari 1000P tambah 500L. Nah, sebenarnya kita harus jadi titik potong 4 titik potong mana yang terbesar. Tapi saya mau ajarin pakai garis lidik. Garis lidik ini menunjukkan dia akan bisa mengetahui nilai maksimum dan nilai minimum yang secara cepat. Nah, ini kita main geser-geser garis itu. Nah, tapi sebelumnya, karena ini 1500, karena cuman sampai 100 sama 400, kita bisa sederhanakan bagi 10 dua-duanya. Jadinya 100P tambah 50L. Oke, 100P tambah 50L di sini. Nah, berarti 100P tambah 50L di sini. Nah, berarti saya bisa gambar 100. Oh, sorry. Sebenarnya 1000L tambah 500P. Berarti 100L tambah 50P. Oke, jadi 100L tambah 50L, 50P. Nah, berarti kita gambar 100 di sini dan 50P di sini. Nah, oke, jadi kita tarik garis lidik. Garis lidik ini saya bikin dengan terpotong-potong. Nah, jadi begini, ya kan? Kalau saya bikin tebal, kira-kira begini. Nah, ini.
Ini garis lidik. Nah, garis lidik ini akan jalan maju atau mundur dia. Gitu, akan jalan maju atau mundur. Gitu. Kalau kita tarik garis di sini, tentunya yang paling telat kena kan di sini. Titik di sini. Ya. Nah, yang paling telat kena tuh di sini. Gitu. Yang paling telat kena itu titik ini. Titik 3. Ingat, ini harus sejajar ya. Pakai tarik garis boleh, pakai tarik bolpen boleh, pakai penggaris. Nah, berarti titik ini yang paling kena, yang paling jauh kenanya. Gitu. Titik ini yang paling kena, paling telat kenanya. Jadi titik ini. Nah, berarti titik 3, L3,P3. Masalahnya, gimana cari L3P3? Nah, caranya gimana? Caranya kita hitung. Nah, berarti titik potong ini kenanya dari persamaan si L tambah P sama 400, ya, karena persamaan garis lurus si ini sama titik sama garis ini. Garis L lebih kecil sama dengan 150 atau L sama 150. Berarti kita bisa dong cari P. Berarti 150 tambah P sama 400. Berarti P sama dengan 250. Nah, tentunya berarti L3,P3 kita tahu itu 150,250. Ya udah, berarti kita masukin aja. Jangan pertanyaan lagi. Berarti 1000 L tambah 500 P yang terbesar. Kita tahu yang titik itu yang kena paling jauh kenanya itu 150,250. Ya, 3,P3. Berarti masukin aja 1000 kali 150 tambah tambah 500 kali 250. Oke. Terus jadinya 150 tambah 125.000. Jadinya 375.000. Nah, ini keuntungan maksimum yang diraih sama toko tersebut. Kita cek lagi benar kan? L3,P3. Jadi keuntungan yang diraih itu bisa dicari dengan garis lidik. Garis lidik ini ya dari 1000L tambah 500P. Tapi kita bikin sederhanakan, boleh bagi 10 dua-duanya, boleh bagi 20, tapi saya sarankan cuma bagi 10. Karena grafik ini menunjukkan 100 sama 200, 100 skala 1/100, berarti kita gambar 100L tambah 50P yang dapat dari garis yang terputus-putus ini. Nah, garis terputus-putus ini kita mainkan maju mundur ya. Dari daerah ini kan dapat titik potong ini. Berarti yang paling jauh kenanya itu titik maksimum. Tapi kalau ditanya nilai minimum, yang paling duluan kena itu ini. Gitu, titik 1. Titik 1 ini minimum. Tapi yang paling jauh kena itu titik 3 maksimum. Ya sudah, dengan penghitungan ini L tambah P sama 400, L sama 150, kita dapat P 250. Akhirnya kita dapat keuntungan maksimum sebesar 375.000 setelah kita masukkan. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Maafkan kalau saya ada salah sebelumnya. Sekian, terima kasih.